Jadi salah satu keuntungan kita bisa membaca data itu sangat enak kalau bisa kita padukan dengan ChatGPT-nya atau AI-nya. Jadi tidak mesti harus sesuai dengan outline yang dia berikan. Kita bisa giring sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi udah tahu kita cara membuat strukturnya. Karena kalau misalnya data ini nggak kita ketahui, ya pasti nanti yang seperti terjadi yang di suspend kemarin, spam gitu. Karena strukturnya kan sama. Jadi kalau kita udah dapat ini, tinggal kita pecahin topiknya langsung kita pecahin. Ini. Berarti yang akan kita bahas ini juga boleh kita bahas kalau perlu. Tapi kalau misalnya tidak terlalu penting nggak perlu. Jadi ini boleh kita pecah. Itulah yang ada di sini. Nah, kita pecah berdasarkan apa? Berdasarkan kata kunci yang ada di pencarian tadi itu. Katakan kata kunci tadi nih. Timnas, Persib, Euro, Indonesia versus ini apa lagi gitu. Nah setelah itu baru kita bahas ini tempat. Nah akhirnya kesimpulannya kan baru dapat nih kesimpulannya dari kata ini. Nah kalau ada rekomendasi nanti ditambahkan di sini rekomendasi untuk tempat. Rekomendasi ini boleh diambil dari pelanggan kita yang sudah pernah. Nah, diceritakan kami sering memberikan layanan ke misalnya Chinos Cafe, Tomorrow Cafe, Aren Cafe, ya, supaya bisa dapat rekomendasi. Jadi orang yang punya ide ini, dia bisa dapat di sini. Karena kecenderungan langganan kita ini pasti pesan dari kita. Nah itu kontennya jadi kelihatannya seperti organik, tidak ambil full dari ChatGPT, karena memang kita yang merancang sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah kalau kita copy paste langsung dari ininya ya nanti kayak gitu. Itulah bedanya kan, konten harus beda dengan anak.